Nah, semakin besar keilmuan seseorang, semakin besar keyakinannya, gitulah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih besar ilmunya kan? Lebih besar ilmunya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada 3 orang yang datang kepada Rasul, Ana a'lamukum billah. Aku yang lebih berilmu tentang Allah daripada kalian. Nah, gitu. Ya. Nah, ketika Rasul sebagai a'lamun nas sampai ditantang kan orang Yahudi, "Oh, baca tuh Tauratnya. Baca Tauratnya." Nggak berani mereka kan? Nggak berani karena Nabi punya ilmu. Ilmunya dari siapa? Dari Allah. Allah yang mengabarkan kepada Nabi SAW. Baca Tauratnya. Ditantang, tapi mereka tidak mau kan? Nah, dari posisi ini kita melihat bahwa a'dhamun nasi tasdiqan lillah adalah a'dhamuhum ilman. Orang yang paling besar, yang paling besar tasdiknya, pembenarannya kepada Allah Rabbul Alamin adalah a'dhamuhum ilman. Orang yang paling agung keilmuannya dan keyakinannya. Makanya kita harus pede untuk mengatakan shadaqallah, Allah Maha benar. Nggak usah ragu. Bukan hanya dalam masalah usuluddin, termasuk juga dalam masalah ahkam, semua hukum. Sekarang misalnya hukum Babu Haris misalnya. Jangan ragu, Allah Maha benar. Makanya kita nggak mau Babu Haris dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang lain misalnya. Makanya ada kisahnya tadi Amerika. Di Amerika ada seorang wali kota minta kepada sekretarisnya seorang profesor Yahudi, minta kepada sekretarisnya agar dia membuatkan teks, karena wali kota ini akan berpidato di hadapan komunitas Muslim. Si profesor Yahudi ini ya kan dia butuh referensi kan, dia bacalah buku-buku Islam. Dia buatkan teks untuk si wali kota. Tapi ketika dia baca buku-buku Islam ini, dia jadi penasaran. Terus dipelajari, akhirnya dia masuk Islam. Paham tuh? Masuk Islam. Taib. Lalu setelah itu dia mendakwahkan Islam tentunya. Sampailah di sebuah dialog, dia ditantang untuk berdialog dengan seorang profesor juga, profesor hukum yang agamanya juga Yahudi. Taib. Diadakanlah dialog. Lalu menyampaikan di antara hujjah akan kebenaran Islam. Antum lihat gitu kan, di dalam Al-Quran ada surah An-Nisa yang membahas tentang bab waris hanya dalam beberapa ayat. Tapi itu betul-betul menjadi makhraj, solusi terbaik. Sementara di negara kita misalnya, buat aturan tentang harta waris, harta peninggalan mayit, itu bisa berjilid-jilid tapi tidak memberikan solusi gitu. Pelajari aja, kata si profesor Muslim yang sebelumnya dia beragama apa? Yahudi. Itu tentang bab waris. Masih bab-bab lainnya dalam ahkam Islam. Coba ada nggak sekarang aturan negara yang mengatur adab sedetail mungkin sampai bagaimana cara kita masuk WC? Ada nggak? Nggak ada. Sementara dalam Islam, ketika seorang sahabat ditanya oleh Heraklius, hal 'allamaka nabiyyuka kulla syai'? Apakah nabimu mengajarkan kepadamu segala sesuatu? Lalu dia jawab, ajal, tentu, hatal khira'ah, sampai adab masuk WC Nabi kami mengajarkannya. Masuk WC dahului kaki kanan atau kaki kiri? Kiri. Apa yang kita baca? Bismillah, a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada doanya. Masya Allah. Sampai perkara berhubungan suami istri, ada doanya.
Ada doanya. Selengkap itu. Fahim tuh? Baik. Orang ya, tatahayar bihil uqul. Akal manusia jadi mikir-mikir gitu. Ini mah nggak mungkin ya merupakan aturan yang ditetapkan oleh seseorang yang namanya Muhammad. Ini mah pasti disusunnya oleh siapa? Rabbu Muhammad gitu kan. Oleh Tuhannya Muhammad. Baik. Jadi a'dzabun nasi tasdiqunillah a'dzamuhum ilman wa yaqinan bil adillah at-tafsiriyah as-sam'iyah wal aqliyah. Makanya dari logika itu nggak pernah bertentangan dengan dalil wahyu. Ya. Kalau misalnya dalil wahyu dengan dalil logika seperti ada pertentangan, kita belum mampu untuk menyatukannya, mana yang didahulukan? Dalil wahyu, karena yang dituduh akal Anda, bukan wahyunya. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab judulnya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli. Untuk baca kitab ini bisa membantah para ahli filsafat dan para ahli ilmu kalam. Beliau menulis kitab Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naqli, membantah kontradiksi antara akal dengan apa? Wahyu.